Halo semuanya, ketemu lagi guys. Duh, nih laptop Asus ROG Zephyrus Duo. Oke, ini tuh jujur ya, gue nggak nyangka sih ini laptop flagshipnya Asus bakalan nyampe ke tempat gue. Tahu-tahu ditawarin aja buat nyobain. Dan ya udah sekalian aja gue ceritain versi gue ngebahas laptop ini tuh gimana. Soalnya kalau teman-teman reviewer yang lain kan ya udah banyak yang ngebahas juga, sama ya mereka lebih expert sebenarnya ketimbang gue. Cuma ya udah aku ceritain aja. Jadi pas datang ini laptop tuh mungkin kalau orang lain ya pertama kali tuh seneng. Tapi kalau buat gue pribadi malah takut men. Asli. Gue tuh takut dulu baru seneng. Ya gimana enggak, soalnya ini laptop beberapa hari ya bakalan nginep di tempat gue. Dan menurut gue ini laptop mewah banget. Asli. Harganya ya tahu sendiri lah ya, gue kasih tahu nih di awal nih. Paling murah itu 72 juta dan yang paling mahalnya 96 juta. Aduh. Dan ini yang gue pegang yang versi paling murahnya yang i7. Cuma ya tetap aja 72 juta men. Anjay sih harganya. Nggak usah ngomongin speknya dulu deh, nanti aja. Kita ngomongin fisiknya aja dulu ya. Gue yakin nih orang awam juga bakalan tahu kalau ini tuh laptop mahal. Bentuknya tuh ya nggak biasa kayak teman-teman lihat sekarang. Paling kelihatan ya dari layarnya aja nih yang ada dua, serta logo ROG-nya ini. Laptop ini tuh punya bentang layar ukurannya 15,6 inci 4K dan layar sekunderinya yang di bawah ini juga 14,1 inci dengan resolusi yang sama, 4K. Layar bawahnya ini tuh bisa di touchscreen, tapi yang atasnya enggak. Layar keduanya ini Asus nyebutnya adalah ScreenPad Plus. Nah, bedanya sama ZenBook Duo yang gue punya ini tuh layar bawahnya, kalau yang ZenBook ini tuh datar aja. Kadang ya agak susah sih sebenarnya kelihatan karena posisinya yang ya udah emang begini aja. Nah, beda kalau di Zephyrus Duo ini tuh ScreenPad Plus-nya otomatis keangkat sekitar 13 derajat, ngikutin layar atasnya yang kalau dibuka juga. Guys, bentar. Ini di laptop ini tuh ada mode turbo dan kipasnya tuh entah kenapa ya, walaupun kedengerannya lama-lama bakalan berisik, tapi pas awal-awalnya dia mulai berisik, gue suka sih suaranya kayak pesawat mau take off gitu sih. Dengerin deh. Fungsi ScreenPad Plus-nya ini juga ibaratkan layar kedua aja ya kalau kita tuh biasa pakainya PC. Kegunaannya ya banyak terserah individu masing-masing. Tapi kalau buat gue pribadi seringnya tuh kayak jadi timeline pas gue lagi ngedit di Premiere Pro. Terus kalau gue lagi bikin script review juga di layar utamanya ya gue ngetik, di bawahnya tuh kayak gue setel YouTube gitu biar nggak boring. Atau ya kalau lagi main game misalkan, gue tuh standby WA sama Telegram di ScreenPad Plus-nya. Ya gitu-gitulah pokoknya. Prakteknya tuh sama aja kayak temen-temen punya dua monitor kalau main PC. Ini pokoknya masih ngomongin fisiknya aja ya. Terus desainnya nih ya menurut gua kotak banget, boxy banget, gahar banget, laki banget pokoknya. Serba banget dah. Sama warnanya juga ini oke, gue suka sih warnanya metal gun kayak gini ya. Keypadnya tuh warna hitam dan ketemu sama warna metal gunnya ini menurut gua malah makin mewah sama makin gahar aja nih laptop. Tapi kalau ngomongin soal keyboardnya masih sama sih menurut gua pribadi ya. Kurang nyaman pakai keyboard bawaannya. Tapi bukan soal touch fisik keyboardnya yang nggak enak gitu kalau dipencet, bukan. Melainkan ya nggak ada palm rest-nya aja, jadi cepet pegel aja pergelangan tangan. Sebenarnya ada juga kok yang ngejual tambahannya ini, cuma ya dijualnya terpisah. LED di keyboardnya juga ada banyak mode, teman-teman tinggal milih aja sesuaiin sama selera. Terus kalau soal trackpadnya juga kayak biasa, ada di sebelah kanan dan nggak begitu luas, makanya lebih enak pakai mouse dan kepakainya juga menurut gue ya. Ini tuh keypadnya kalau kepaksa-paksa banget sih lupa bawa mouse. Dan ini trackpadnya juga bisa jadi numpad, tinggal tahan aja sedetik tanda di sebelah kiri atasnya kayak gini. Terus di atas trackpadnya ini juga ada beberapa tombol shortcut buat masuk ke Armoury Crate, buat main-mainin GPU-nya. Biasalah kalau teman-teman biasa pakai ROG pasti tahulah detailnya ya silahkan lihat di video lain dah. Banyak. Dan di sebelahnya ada tombol buat matiin atau nyalain ScreenPad Plus-nya kayak gini. Oke, lanjut lagi nih. Laptop ini juga nggak ada webcamnya. Mungkin karena fokusnya juga untuk main game ya. Jadi tuh ya sebenarnya better beli lagi lah ya yang bagusan. Soalnya kalau diperhatiin juga ya dari dulu-dulu webcam bawaan laptop itu emang kualitasnya seadanya sih. Laptop ini tuh punya bobot hampir 2,5 kg, tepatnya 2,48 kg. Terus chargerannya hampir 800 gram.
Kebayang ya kalau teman-teman ngebawa keluar rumah, ini tuh berarti beratnya bisa 3 kg lebih. Belum lagi sama mouse ataupun keyboard tambahan kalau emang teman-teman nggak suka pakai keyboard bawaannya ini kayak gua. Buat gue yang udah pakai laptop ini semingguan, gue tuh bisa bilang ya, laptop ini tuh ya sebenarnya portable. Namanya juga laptop ya, bukan PC. Tapi ya portablenya laptop gaming, tetap aja buat dipindah-pindahnya itu ya paling gue tuh di sekitaran rumah aja kalau lagi bosen kerja di studio gue misalkan. Jadi gue pindahin ke bawah sambil ngeliatin anak, atau gue pindahin ke teras biar nggak sumpah, intinya di studio aja. Jadi bukan buat gue bawa keluar nongkrong di cafe atau mall kayak gitu-gitulah misalkan kalau lagi nggak corona. Ribet pokoknya. Terus ya guys, sayangnya nih ya, logo mata ROG yang di depannya ini tuh nggak bisa nyala. Screen pad plusnya itu cuma bisa dirasain juga sama penggunanya. Gua gitu misalkan lagi ngetik ya. Kalau bisa dibilang, kalau mau caper gitu ya, pakai laptop ini nggak bisa sih. Better pakai yang G14 aja nih. Tuh, bisa kelihatan. Oke lah, soal fisik kelar ya dari gua, begitulah kira-kira gambarannya. Sebelum masuk ngomongin jeroannya yang anjay gurinjay ini, bahas dulu port-portnya. Di sebelah kiri itu ada DC in ya buat ngecasnya. Terus ada mic input juga, terus ada 3,5 mm jack audio. Di sebelah kanannya ada 2 kali USB Type A 3,2 generasi pertama, terus ada USB Type C Thunderbolt dan bisa juga power delivery. Dan di bagian belakang ada port buat kabel LAN, USB Type A 3,2 generasi kedua sama port HDMI. Oke, masuk jeroannya ya. Ini laptop yang gue pegang itu pakai prosesor Intel i7 generasi ke-10. Terus GPU Nvidia GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design. RAM-nya 32 GB tapi tenang, masih bisa ditambah sampai 48 GB. Mamam lu. Terus SSD-nya juga kita dapat yang gak nanggung-nanggung guys, 2 TB. Anjay. Terus benchmark yang udah gua tes pakai 3D Mark Time Spy sama PC Mark 10 ya segini skornya. Tapi kalau gue pakai seharian tanpa colok gitu ya, buat make standar office kayak ya gitu-gitulah pokoknya standar, nggak buat main game, itu bisa nyentuh 8 sampai 9 jam. Terus ya ini ngomongin soal main game, teman-teman kalau mau main game apaan aja, mau settingan standar ataupun mau rata kanan, ini tuh nggak ada yang namanya nge-lag guys, asli. Sama kayak teman-teman tuh main di semua game Android yang banyak beredar, itu di Snapdragon 865. Semuanya tuh bisa dilibas, enak banget buat ngelihatnya, apalagi layarnya juga ini tuh support sampai 300 Hz refresh rate. Buat ngedit video 4K juga slow, buat ngedit Photoshop apalagi gampang banget pokoknya. Kesimpulannya ya, ini menurut gue ya guys, laptop ini tuh udah sesuai banget antara fisik, jeroan, sama harganya. Yang mampu beli silahkan beli. Yang nggak mampu beli nggak usah dipaksain. Laptop ini tuh sejatinya buat orang-orang yang uangnya berlebih. Apalagi ya pasti di kolom komentar ntar banyak nih yang bilang kaum mending-mending ya. 96 juta mending naik haji lah, 96 juta mending DP mobil lah, 96 juta mending rakit PC lah. Aduh. Guys, namanya mending-mending itu nggak akan pernah kelar. Makanya daripada nulis mending-mending apapun gitu ya, better diem aja. Tahan tuh jempol. Lagian sebenarnya kalau teman-teman nulis mending-mending di kolom komentar kayak gitu tuh nunjukin kelemahan teman-teman sih, yang emang sebenarnya nggak mampu dan bukan targetnya. Yang ada malah cupu. Asus bikin laptop kayak gini juga pasti ada pertimbangannya. Buat orang-orang yang emang mampu dan emang mau beli, serta nggak mau ribet soal ngerakit PC. Mereka yang beli juga harusnya bisa menghasilkan pemasukan yang setara dengan harga laptop yang fantastis ini harganya. Jadi intinya laptop ini worth it atau enggak? Ya worth it di tangan yang tepat. Segini aja pembahasan dan pendapat gua soal laptop Asus Zephyrus Duo ini. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bisa memberikan pencerahan. Gak usah di like, gak usah di share, dan gak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala ya. Gua rasa sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers. Nah nih laptop balikin. Gue takut. Gue mendingan yang ini aja deh. Ini mahal banget. Takut.